Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 6 akan membagikan hasil analisis artikel kami sebagai tugas kelompok dari mata kuliah etnomatematika dengan judul artikelnya yaitu Mathematics Educators Perspective on Cultural Relevance of Basic Level Mathematics in Nepal. Kelompok 6 ini beranggotakan 4 orang, yaitu yang pertama ada Rizka Amelia, kemudian ada Ida Setiani, Maya Arsita Septiani, dan Sonia Eka Putri. Untuk penjelasan bagian-bagiannya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, untuk pembahasan yang pertama itu mengenai identitas jurnal. Nama jurnal yang dianalisis adalah Mathematics Education, Perspective on Cultural Relevance of Basic Level Mathematics in Nepal. Nama penulisnya ada Ranjang Raj Acharya, Mukunda Prakas Sitri, Wisnu Kanal, Ramkrishna Panti, dan Sasidhar Belbes. Untuk nomor ISSN dan juga EISSN bisa dilihat pada layar, kemudian untuk volumenya 12, nomornya 1, halamannya 17 sampai 48. Tahun terbitnya itu Januari tahun 2019. Nah, selanjutnya itu abstrak. Tujuan utama artikel ini adalah untuk mengeksplorasi persepsi guru matematika tentang relevansi budaya terhadap matematika tingkat sekolah dasar di Nepal. Desain penelitian ini melibatkan pendekatan kualitatif interpretif dengan melakukan wawancara mendalam kepada 5 guru matematika yang dipilih secara purposif yang mengajar di 5 institusi pendidikan tinggi di Lembah Katmandu. Setiap wawancara direkam dan ditranskrip untuk pengkodean dan membangun tema. Tema utama yang muncul adalah pengajaran dalam bahasa ibu, etnomatematika yang dikontekstualisasikan, dan kearifan lokal dalam kurikulum sebagai pendekatan tingkat dasar. Hasil penelitian juga menambahkan literatur tentang aspek budaya pada kegiatan belajar mengajar matematika dan desain kurikulum. Selanjutnya adalah latar belakang masalah. Standar matematika eurosentris dan praktik pedagogisnya mengasingkan peserta didik dari matematika dalam keluarga, masyarakat, budaya, dan juga alam. Dalam konteks ini, etnomatematika dapat menjadi pendekatan yang tepat untuk kelas sebagai matematika kelompok budaya. Pengajaran dan pembelajaran matematika di sekolah harus relevan secara budaya terhadap siswa sehingga membantu dalam mengurangi kesenjangan pencapaian. Namun, program pendidikan guru meskipun menawarkan kursus multikultural dan keadilan sosial, belum mampu menghubungkan pengalaman matematika guru prajabatan dengan masyarakat dan budaya untuk memahami masalah kesetaraan, keadilan, dan peradilan. Para ahli berpandangan tentang matematika adalah harus secara praktis dihubungkan dengan kehidupan dan budaya siswa, menjadikannya relevan secara budaya dengan apa yang mereka lakukan dan apa yang harus mereka lakukan sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari mereka. Secara historis, matematika berakar kuat dalam budaya melalui simbol, proses operasional, dan representasi dalam seni, kerajinan, dan sastra. Oleh karena itu, matematika tidak dapat dipisahkan dari budaya dan evolusi budaya. Matematika harus memungkinkan peserta didik untuk melakukan operasi matematika dalam lingkungan budaya mereka. Nah, praktik matematika yang relevan secara budaya di kelas tergantung pada kebijakan kurikulum nasional, kerangka kerja, kurikulum, persiapan, dan pelatihan guru, penilaian, dan kegiatan kelas sehari-hari. Beberapa penelitian telah menyelidiki aspek budaya matematika sekolah di Nepal. Misalnya seperti penelitian yang dilakukan oleh Pradhan pada tahun 2017 yang berjudul Mathematical Ideas in Kundara Culture. Selanjutnya penelitian Sarma dan Orey pada tahun 2017 yang berjudul Meaningful Mathematics Through the Use of Cultural Artifacts. Dan yang terakhir penelitian Wegley et al. Pada tahun 2008 yang berjudul Africa Counts and Ethnomathematics. Penelitian-penelitian tersebut berbasis artefak dan berdasarkan konteks lokal tanpa berfokus pada kurikulum matematika sekolah di Nepal
dan perspektif guru dan pendidik matematika. Penting untuk mempelajari persepsi pendidik matematika tentang relevansi budaya matematika sekolah, karena persepsi ini dapat mempengaruhi tindakan mereka dalam program pendidikan guru di Nepal untuk inklusivitas, keadilan sosial, dan relevansi budaya. Persepsi pendidik guru matematika tentang relevansi budaya matematika dasar dapat mempengaruhi cara mereka mengembangkan atau melatih guru matematika. Untuk pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Dari latar belakang di atas, maka tujuan dari penelitian dalam jurnal ini adalah untuk mengeksplorasi persepsi para pendidik matematika terpilih tentang matematika yang relevan secara budaya di tingkat dasar pendidikan di Nepal. Untuk mencapai tujuan penelitian, peneliti memfokuskan pada pertanyaan penelitian berikut. Bagaimana pendidik matematika memandang relevansi budaya matematika tingkat dasar di Nepal? Untuk selanjutnya adalah metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan observasi dengan menerapkan etnografi lapangan. Studi ini berusaha untuk mengeksplorasi relevansi budaya matematika atas dasar persepsi guru, pengalaman, dan praktik di kelas pada kehidupan sehari-hari di tingkat sekolah dasar. Peneliti mengadopsi paradigma penelitian interpretif untuk melakukan penelitian ini karena mengasumsikan ontologi relativis, epistemologi subjektif, dan seperangkat prosedur metodologis naturalistik. Sikap ontologis dari penelitian ini adalah bahwa guru yang berbeda memiliki pengalaman yang berbeda, karena mereka memiliki latar belakang budaya yang beragam, pengetahuan yang terkandung, dan praktik. Selanjutnya mengenai lokasi penelitian. Lokasi penelitian berada di Lembah Kathmandu. Lembah ini merupakan pusat kegiatan sosial, budaya, politik, dan bisnis di Nepal. Untuk pemilihan narasumber, penelitian dengan metode kualitatif biasanya bekerja dengan sampel kecil orang yang bersarang dalam konteks mereka dan melakukan studi mendalam. Beberapa pendidik matematika di daerah sampel dihubungi dan disiapkan daftar guru yang paling tepat sebagai calon responden. Para peneliti memilih 5 pendidik matematika yang bekerja di tempat yang berbeda sekolah dan institusi pendidikan tinggi dari distrik Kathmandu, Lalitpur, dan Bhaktapur di Lembah Kathmandu. Untuk narasumber penelitian dalam jurnal ini terdiri dari 5, yaitu Saurya MPhil, Rabindra MED, SU MED, Chaitan MPhil, dan Maheswar. Selanjutnya mengenai wawancara mendalam. Wawancara mendalam adalah alat yang fleksibel untuk pengumpulan data kualitatif yang memungkinkan saluran multisensor digunakan, misalnya verbal, lisan, dan dengar. Wawancara berfokus pada pertanyaan yang berkaitan dengan satu pertanyaan utama. Sejauh mana pendidikan matematika dasar menekankan pemikiran kritis dengan berbagai perspektif dan pengetahuan awal matematika anak-anak dari rumah dan komunitas mereka yang mereka bawa ke kelas. Wawancara juga menekankan hubungan kurikulum matematika dan pedagogi dengan dana siswa dari pengetahuan budaya, keragaman, dan rasa pemberdayaan. Setiap sesi wawancara direkam audio untuk menyalin, menerjemahkan, dan menganalisis. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya, analisis data. Analisis data dilakukan dengan mengadopsi milik Misler pada tahun 1995, model analisis naratif, dan berfokus pada merekonstruksi yang diceritakan dari yang diceritakan, halaman 95. Pada tahap analisis data, data kualitatif dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan 5 narasumber penelitian. Setelah wawancara, data yang direkam lalu ditranskripsi dan diterjemahkan dari bahasa Nepal ke bahasa Inggris. Transkrip yang diterjemahkan dibaca dan dibaca ulang beberapa kali untuk memahami ide dan konsep yang muncul dan terkait dengan pertanyaan penelitian utama. Setelah memahami data secara penuh, konsep dan ide penting dalam data diberi kode berdasarkan makna dan relevansinya dengan pertanyaan penelitian utama. Setelah pengkodean, lalu menganalisis hasil temuan penelitian. Selanjutnya hasil dan pembahasan yang pertama, mengajar dalam bahasa asli atau bahasa ibu. Menurut Badan Pusat Statistik pada tahun 2001,
Nepal adalah negara multibahasa dengan lebih dari 92 bahasa lisan. Para siswa yang berada di sekolah Nepal adalah anak-anak yang berasal dari latar belakang sosial, budaya, dan etnis yang berbeda. Dalam situasi ini, penggunaan bahasa ibu menjadi tantangan dalam kegiatan belajar mengajar matematika di kelas. Untuk hasil wawancara dari narasumber seperti yang tertera pada PPT. Kemudian pembahasannya, hasil topik utama dari wawancara adalah kelebihan penggunaan bahasa ibu dalam pembelajaran, hambatan penggunaan bahasa kedua dalam pembelajaran, pemahaman guru dalam menggunakan bahasa untuk mengajar, serta guru yang mengenal bahasa masing-masing siswa. Data teks naratif di atas mengungkapkan bahwa kegiatan belajar mengajar matematika harus dilakukan dalam bahasa ibu. Pendekatan ini membantu siswa dalam memahami konsep matematika tanpa harus mempelajari struktur bahasa kedua mereka. Siswa mudah mempelajari isi dari etnis, budaya, dan identitas mereka melalui media dialek orang tua mereka, yaitu dalam bahasa ibu mereka. Menjadi guru matematika yang efektif membutuhkan pengembangan berbagai keterampilan profesional, termasuk pengetahuan bahasa siswa. Salah satu keterampilan mendasar adalah kemampuan untuk memasuki ruang kelas dan berbicara dengan cara yang menarik perhatian siswa. Implikasi dari proses ini adalah setidaknya sama berharganya bagi siswa untuk bernegosiasi, membangun, dan mengartikulasikan pemahaman mereka tentang matematika dalam bahasa mereka. Oleh karena itu, pembelajaran di kelas dan lingkungan sekolah akan menjadi lebih efektif jika penggunaan bahasa di dalam kelas disamakan dengan penggunaan bahasa ibu dari setiap siswa. Pendapat lain, yaitu Harrison dan Tanner pada tahun 2018, mengungkapkan kebijakan penggunaan satu bahasa utama dalam pembelajaran dapat menimbulkan dampak buruk terhadap hasil belajar anak, khususnya bagi mereka yang berasal dari kelompok suku yang bahasanya berbeda dengan bahasa utama di kelas. Namun, melalui pembelajaran kontekstual berbasis budaya, dengan pemecahan masalah matematika dapat mendukung dalam mengatasi permasalahan multibahasa dan multikultural matematika tersebut di sekolah dan pendidikan tinggi, menurut Samo, Darhim, dan Kartasasmita pada tahun 2018. Selanjutnya, hasil dan pembahasan yang kedua, etnomatematika yang dikontekstualisasikan. Untuk merancang pendidikan matematika yang relevan secara budaya, konsep matematika harus diintegrasikan dengan kehidupan sehari-hari, seperti dengan pekerjaan tukang kayu, pengusaha, penjahit, ibu rumah tangga, atau anak-anak bermain game. Menciptakan hubungan antara pengetahuan matematika dan pengalaman siswa adalah penting karena memungkinkan mereka untuk menyederhanakan konsep abstrak pada matematika. Matematika dianggap sebagai mata pelajaran yang sulit, sehingga dengan menerapkan etnomatematika kontekstual dapat membantu mengidentifikasi hubungan antara matematika di sekolah dengan pengetahuan matematika di masyarakat dan memberikan ruang untuk berimajinasi dan penggunaan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, kontekstualisasi budaya matematika membantu siswa untuk memotivasi belajar matematika. Untuk hasil wawancara narasumber seperti yang tertera pada PPT. Kemudian pembahasannya, beberapa konsep utama dari narasi tersebut adalah pemberdayaan, motivasi guru, geometri di dalam budaya, matematika sebagai mata pelajaran layanan, dan jaringan budaya. Arcaya pada tahun 2020 menyatakan bahwa praktik matematika di kelas harus mendukung siswa untuk mengelola masalah kehidupan sehari-hari mereka. Demikian pula, Gallivan pada tahun 2017 menyarankan bahwa guru harus melibatkan siswa dalam matematika dengan menerapkan pedagogi yang relevan secara budaya untuk mengasah pengetahuan mereka. Guru matematika dapat mengajarkan konsep matematika menggunakan perspektif etnomatematika, di mana keragaman budaya siswa dihormati dan praktik matematika sehari-hari mereka di dalam dan di luar sekolah dianggap relevan, menurut Francois pada tahun 2007. Menurut pendapat penulis, kehidupan sehari-hari seseorang atau kelompok dalam budaya dapat digabungkan dengan pengetahuan dan praktik mereka sebelumnya dalam nilai-nilai sosial dan budaya. Oleh karena itu, etnomatematika menekankan pentingnya sejarah matematika. Jika sekolah dan guru mempertimbangkan nilai-nilai sosial dan budaya siswa di dalam kelas matematika, pembelajaran mereka akan lebih bermakna. Dengan memasukkan praktik matematika responsif budaya
dalam pengajaran dan pembelajaran akan membantu siswa memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang lingkungan dan keadaan lokal dengan memasukkan dan meningkatkan rasa berbagi, rasa hormat, dan kerjasama dengan orang lain. Ketika perspektif budaya dalam proses belajar mengajar di sekolah diterapkan, itu menjadi dialogis dan jaringan antara budaya dan praktik matematika terbentuk. Untuk penjelasan selanjutnya, saya serahkan kepada rekan saya. Selanjutnya, hasil dan pembahasan yang ketiga, yaitu kearifan lokal dalam pengajaran matematika. Pembelajaran matematika akan bermakna jika siswa dapat terlibat secara aktif dalam situasi dan tantangan di kehidupan nyata. Dalam konteks ini, pembelajaran matematika dapat menjadi aktivitas yang menyenangkan dan menarik ketika siswa terlibat secara mendalam dalam kegiatan matematika yang terhubung dengan aktivitas mereka sehari-hari. Guru harus melibatkan siswa untuk menemukan hubungan yang bermakna antara kegiatan matematika dengan budaya lokal di masyarakat dan keluarga mereka, serta membantu mereka dalam menjembatani matematika dengan kehidupan sehari-hari dan kegiatan informal mereka. Berikut adalah hasil wawancara narasumber. Selanjutnya untuk pembahasannya adalah sebagai berikut. Beberapa gagasan utama yang diambil dari narasi tersebut adalah mengajar dengan contoh, kesulitan dengan kontekstualisasi matematika, mengajar dengan artefak budaya, konteks lokal dalam kurikulum, dan pengetahuan guru tentang konteks lokal. Secara khusus, Rabindra menganggap penting untuk mengaitkan matematika dengan masalah kehidupan sehari-hari siswa. Narasumber lain mengungkapkan pandangan serupa. Mereka berpikir bahwa kurikulum menjadi lebih tepat jika memasukkan strategi realistis sebanyak mungkin. Konteks harus dari dunia nyata yang diketahui siswa dan dapat memodelkan pemecahan masalah dalam konteks nyata yang menjembatani matematika formal dan informal, seperti pengukuran luas. Menurut Haris dan Putri tahun 2011. Penulis berpendapat bahwa sistem pendidikan di Nepal kurang memelihara dan mendukung pengetahuan budaya di dalam pengajaran matematika. Seharusnya materi pelajaran matematika harus dikaitkan dengan pengalaman, pengetahuan, serta aktivitas lokal siswa. Siswa akan lebih memahami jika mereka dapat menghubungkan materi pelajaran dengan pengetahuan dan kegiatan lokal. Seorang guru dapat mengembangkan tugas dan kegiatan untuk berpikir kritis siswa dengan menerapkan kontekstualisasi matematika di kelas dasar, menurut Kurniati et al. Tahun 2015. Kemudian kesimpulan. Studi ini mengeksplorasi persepsi 5 pendidik matematika tentang relevansi budaya matematika tingkat dasar di Nepal. 3 tema sentral yang terkait dengan pengajaran dalam bahasa ibu, kontekstualisasi matematika dengan gagasan etnomatematika, dan integrasi lokal bahasa sebagai sarana pengajaran menandakan kebutuhan mendesak akan matematika yang relevan secara budaya pada kurikulum dan pedagogi tingkat dasar. Gagasan bahasa ibu untuk pengajaran menuntut penguatan pendidikan dasar dalam bahasa ibu anak-anak, yang juga merupakan prioritas nasional di Nepal untuk menyediakan pendidikan dasar dalam bahasa lokal. Ketentuan ini dapat mengurangi hambatan dalam pembelajaran matematika karena keterpaksaan untuk mempelajarinya dalam bahasa kedua. Selanjutnya untuk saran yaitu ada kekhawatiran yang berkembang tentang pengajaran matematika dengan mengontekstualisasikannya dalam praktik masyarakat setempat. Oleh karena itu, pandangan peserta tentang kontekstualisasi pendidikan matematika untuk memberdayakan dan mempromosikan model budaya melalui pembelajaran matematika menandakan perlunya motivasi guru, integrasi konsep matematika dengan ritual budaya, dan mengembangkan matematika tingkat dasar sebagai subjek pelayanan daripada disiplin logika dan penalaran murni dengan angka, bentuk, dan variabel tanpa konteks. Persepsi mereka tentang relevansi budaya matematika mungkin mencerminkan keyakinan dan nilai-nilai mereka dan mempengaruhi pelatihan dan pengembangan guru untuk pembelajaran matematika yang adil secara sosial dan kaya budaya di Nepal, dan di tempat lain dalam konteks yang sama. Oleh karena itu, temuan ini menyarankan bahwa program pendidikan guru harus fokus pada 3 bidang utama ini, untuk meningkatkan relevansi budaya pendidikan guru matematika dan pengajaran dan kurikulum matematika di sekolah. Sekian dari selanjutnya ada kelebihan jurnal dan kekurangan jurnal.
Kelebihan jurnal yang pertama ada kesesuaian isi dengan judul jurnal. Yang kedua, teori dan referensi pada jurnal ditulis dengan jelas. Yang ketiga, pengaplikasian jurnal ini memungkinkan untuk diterapkan di Indonesia. Yang keempat, referensi jurnal cukup banyak sehingga dapat menambah kekuatan jurnal. Selanjutnya ada kekurangan jurnal, yaitu yang pertama, penelitian-penelitian terdahulu yang dijadikan kerangka teori tidak menemui titik kesimpulan yang mudah dipahami di dalam kerangka teori penelitian tersebut. Yang kedua, terdapat beberapa kata ilmiah yang tidak dijabarkan definisinya, sehingga pembaca kesulitan dalam memahaminya. Yang ketiga, ukuran sampel penelitian terbatas sehingga tidak dapat menyimpulkan temuan atau tema yang dapat digeneralisasikan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Sekian hasil diskusi yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.